Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Suci untuk anak kelas 12 SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Kita masih membahas pokok bahasan yang sama, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita sudah memasuki minggu ketiga ini. Kita mulai membahas akun-akun yang ada dalam perusahaan jasa. Sebelumnya kita sudah mempelajari siklus akuntansinya, tahap-tahapnya apa saja, dan sudah mengenal karakteristik perusahaan jasa. Maka untuk pertemuan kali ini kita mulai masuk ke mempelajari akun-akun yang terdapat dalam perusahaan jasa. Akun apa saja yang ada di dalamnya sebenarnya masih sama, yaitu sama seperti waktu kita mempelajari persamaan dasar akuntansi. Ada akun harta, utang, kemudian modal, pendapatan, dan beban. Akun harta kita masih ingat ada harta lancar dan ada harta tetap. Nah, ini sebenarnya kalau perusahaannya lebih besar, jenis hartanya juga lebih banyak lagi, tapi kita mempelajari dari yang paling sederhana. Harta lancar itu berarti harta yang paling mudah dibelanjakan. Contohnya urutannya ini dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Nah, untuk penomoran ini kamu bisa menemukan banyak sekali cara penomoran. Ini hanya salah satu contoh saja. Kalau harta kita kasih nomor 1, maka harta lancar 1.111, kemudian harta tetap 12. Kemudian harta lancar dibagi lagi, misal di sini menjadi kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Maka kas dinomori, ini nomor akun ya, yang di sebelah sini adalah nomor akun. Dinomori dengan 111. Kemudian piutang dikasih nomor 112. Ketika harta tetap nomornya 12, maka gedung dikasih nomor 121, tanah 122, dan seterusnya. Penomoran ini sebetulnya tidak harus seperti ini, tidak harus selalu ada juga yang menggunakan huruf, bisa saja tergantung perusahaannya. Ini kita ambil contoh yang paling umum ya. 1 itu harta, 2 adalah utang. Utang misalnya mau dibagi-bagi lagi boleh. Kalau tidak mau misal langsung aja utang usaha mau kodenya langsung 200 boleh aja. Misalnya 200 itu utang usaha, boleh aja kalau mau begitu ya. Dan utang juga bisa banyak, ada utang bank ya, kok utang bank 2 kali ya, maaf. Nah, kemudian akun berikutnya adalah akun modal. Modal kita kasih kode angka, bisa 3, bisa 300, tergantung nanti pada saat kita mengerjakan soal. Pengkodean ini bebas aja gimana perusahaannya atau gimana perjanjian sebelumnya. Hanya menekankan bahwa dalam perusahaan jasa yang akan kita pelajari ada 5 akun, yaitu 1 harta, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban ya. Silahkan kamu buat rangkumannya mengenai penomoran akun dan jenis-jenis akun di perusahaan jasa. Itu tugas ya, lengkapi catatannya dengan jenis-jenis akun dan contoh-contoh penomoran akun dalam perusahaan jasa. Nah, kalau kita sudah mengenal akunnya, kali ini Ibu akan mengenalkan bagaimana cara pencatatannya nanti ketika membuat jurnal umum. Kita lihat. Akun kita ada 5, yaitu 1 harta, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban. Privo ini apa? Ibu bedakan karena Prive di sini masih termasuk akun modal. Hanya saja Prive itu bersifat mengurangi, bukan menambah modal tapi mengurangi modal, sehingga dia kebalikannya. Nah, maksudnya apa di sini? Harta, contoh-contoh harta kan sudah ya kita pelajari. Contoh harta yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Misalnya kas bertambah, kas kita bertambah, maka dicatat di sisi debit.
Kita hafalinya satu dulu aja, nggak usah kalau berkurang berarti apa, kita hafalinya dari satu aja kalau bertambah, sehingga posisi saldo normalnya ada di debit. Kas bertambah posisinya di debit, utang bertambah posisinya di kredit, modal bertambah posisinya di kredit, pendapatan bertambah posisinya di kredit, dan beban bertambah posisinya di debit. Ini harus selalu diingat. Ketika misal nih ada transaksi membeli, bukan contoh ya, membeli peralatan tunai 1 juta. Nah, berarti apa yang terjadi? Peralatan kita bertambah, kas kita berkurang. Peralatan masuknya kemana? Peralatan masuknya ke harta. Kas kita masuknya kemana? Kas kita juga harta. Berarti nanti kita memasukkan ke dalam jurnal umumnya adalah peralatan di debit 1 juta karena harta bertambah kan? Ini debit. Ini debit, ini kredit. Kemudian kas kita berkurang 1 juta. Berarti kas di kredit 1 juta. Nanti kita mulai membuat jurnal umum. Tapi kita ingat dulu ini. Contohnya seperti ini. Ketika ada transaksi, peralatan bertambah, kas berkurang, dua-duanya harta. Berarti peralatan di debit, kas di kredit. Kenapa? Karena peralatan bertambah, kas berkurang. Nanti kita masuk ke contoh berikutnya kalau kita sudah mulai mempelajari pembuatan jurnal umum. Ini kita baru membahas akun-akun yang ada dalam perusahaan jasa. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan dalam diskusi kita di Google Classroom. Assalamualaikum.